Udah sih masih loh. Makasih sama guys. Skenario. Tetap jadi orang kerja. Di bawah sekarang. Di bawah sekarang sini. Ininya mana? Mas, lembarnya mana? Lembar untuk udah semuanya ini. Oke, bisa. Kasih mas. Langsung masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Taufik Kustiawan selaku dosen penguji dari mata kuliah Hukum Acara Pidana serta para pemerhati sidang sekalian yang berbahagia. Pada hari ini, perkenalkanlah kami dari kelompok 2. Pada hari ini kami akan mensimulasikan persidangan semu tindak pidana penganiayaan dengan terdakwa M. Agus Rianto. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Rahma Yauliawardani sebagai panitera pengganti. Perkenalkan, nama saya Eri Renandi sebagai Hakim Ketua. Perkenalkan, nama saya Dian Modis Prabodo sebagai Hakim Anggota 1. Perkenalkan, nama saya Gideon sebagai Hakim Anggota 2. Perkenalkan, nama saya Nasya Maulida Arif sebagai JPU 1. Perkenalkan, nama saya Nora Lintang Raihana dengan sebagai JPU 2. Perkenalkan, saya Yohana Pita Ramadhani sebagai penasihat hukum 1. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Nur Akila sebagai PH 2. Perkenalkan, nama saya Nafaik Nafiasa sebagai korban. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Rianto sebagai terdakwa. Perkenalkan, saya Muhammad Randi Hidayat sebagai saksi 1.
Perkenalkan, saya Marta Santiana sebagai saksi 2. Perkenalkan, saya Wawan Cahyoputra sebagai petugas. Baik, terima kasih para pemerhati sidang sekalian. Dimohon untuk menyimak persidangan kali ini dengan seksama. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Sebelum persidangan ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan nomor 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di panitera muda pidana. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Pembacaan tata tertib persidangan selesai. Dipersilakan untuk memasuki ruang sidang kepada penasihat hukum dan jaksa penuntut umum. Pada hari ini, Kamis 24 April 2025, sidang perkara tindak pidana penganiayaan dengan nomor register perkara Street 48-B-2025-PN Surakarta dengan terdakwa M. Agus Rianto siap dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Setelah majelis mengamati, ruang persidangan kita hari ini sudah layak untuk dijadikan sebagai ruang sidang. Sebelum persidangan dimulai, kami majelis hakim mengingatkan kepada para pihak agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi bagi rekan-rekan media yang akan mengambil gambar. Mohon lampu kilatnya dinonaktifkan.
Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Ada anggota terpercaya? Ada anggota itu? Wanita? Penuntut umum? Ada cukup? Sidang Peradilan Semu Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register strip 48-B/2025-PN Surakarta dengan terdakwa Muhammad Agus Rianto pada hari ini Kamis 24 April 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara siap untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan? Baik, pada panitera bisa dipanggil. Pada petugas menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Terdakwa dinyatakan dengan keadaan bebas yang mulia. Baik, sekarang dulu. Tugas sekarang berikut. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara hadir dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, sebelumnya akan saya tanyakan identitas saudara. Saya harap dijawab dengan suara yang lantang ya. Nama Muhammad Agus Rianto, benar? Benar yang mulia. Tempat tanggal lahirnya Sukoharjo 20 Agustus Benar yang mulia. tahun 95. Benar yang mulia. Baik, jenis kelamin laki-laki, Benar yang mulia. bangsa Indonesia, Benar yang mulia. alamat Perumahan Geraha Sentosa Iya. A9/5 Ciakar, Panongan Kota Surakarta. Iya yang mulia. Oke, pekerjaan Anda karyawan swasta. Iya yang mulia. Baik. Saudara, berapa lama Anda ditahan? Tepatnya di mana? Sudah beberapa bulan yang mulia saya ditahan di Polsek Surakarta. Saya tahu yang mulia saya melakukan tindak penganiayaan yang mulia. Lalu, apakah saudara tahu mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Saya melakukan tindak penganiayaan teman kerja saya yang mulia. Apa yang dilakukan? Menganiaya teman kerja saya yang mulia. Baik. Saudara di sini diajukan sebagai terdakwa, jadi saudara harus memperhatikan segala sesuatu yang ada dalam persidangan ini. Kalau dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik. Berdasarkan pasal 24 KUH, saudara berhak didampingi penasihat hukum. Apakah benar? Samping kanan Anda itu penasihat hukum Anda? Benar yang mulia. Baik. Untuk penasihat hukum, silakan ke depan untuk menunjukkan kartu advokat, surat kuasa khusus dan berita acara pemeriksaan. Dan kepada penuntut umum untuk bisa memeriksa pemeriksaan. Baik, apakah penuntut umum keberatan akan hadirnya penasihat hukum? Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan surat dakwaannya? Baik, sebelumnya untuk saudara terdakwa dan saudara penasihat hukum, apakah sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Baik. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum? Sudah yang mulia. Baik. Penuntut umum, silakan dibacakan. Kejaksaan Negeri Surakarta untuk keadilan. Surat dakwaan dengan nomor 48-PDM-2025-PN Surakarta. Atas nama Muhammad Agus Rianto dan identitas lain yang telah disebutkan. Ditahan dengan penahanan Polsek Surakarta sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2029. Ditahan dengan penahanan rutan sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2029. Bahwa
Ia terdakwa Muhammad Agus Rianto pada hari Selasa tanggal 1 April 2025 sekitar pukul 6.50 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2025 yang bertempat di rumah kontrakan milik Rani Nur Hidayat yang beralamat di Perumahan Geraha Sianida nomor T1138 Jakar, Panongan, Kota Surakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dengan sengaja melakukan percobaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kontrakan yang mengakibatkan luka berat oleh Faik dengan usia 30 tahun 1 bulan, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 April 2025 sekitar pukul 00.50 WIB terdakwa ke rumah kontrakan korban dengan berjalan kaki. Bahwasannya terdakwa dengan sengaja datang ke rumah Faik karena adanya rasa iri. Dalam perjalanan, terdakwa melihat sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan nomor polisi 7680 SBY yang berada di halaman kota Faik yang beralamat di Perumahan Geraha Sianida T11 nomor 38 Ciakar, Panongan, Kota Surakarta yang menandakan bahwa korban ada di dalam rumah tersebut. Sekitar rentang waktu tersebut, keadaan sudah cukup sunyi. Karena itu, terdakwa berniat untuk masuk ke dalam rumah korban. Terdakwa memasuki halaman rumah korban dengan membuka pagar yang tidak dikunci, lalu mengintip korban melalui jendela yang tidak penuh tertutup oleh gorden atau tirai. Terdakwa mencari celah untuk masuk ke rumah. Di saat itu terdakwa memasuki rumah korban dengan hati-hati melalui pintu belakang yang sempat lupa dikunci oleh korban. Saat sudah memasuki rumah korban, terdakwa melihat korban sedang tertidur. Dan kemudian terdakwa langsung mencoba membunuh korban dan mulai mencekiknya. Dan spontan saja korban berteriak "Jancok sok peki" karena merasa kesakitan dan terkejut. Korban berusaha melepas cekikan dan sempat melawan terdakwa, tapi sia-sia. Hampir tidak mungkin untuk melawan, karena terdakwa sudah menempelkan pisau dan menggoles pelipis dani serta menusuk tangan korban hingga terluka parah. Karena beberapa tetangga korban mulai keluar karena mendengar suara teriakan dari korban, terdakwa panik dan pergi untuk meninggalkan rumah korban. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 353 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, surat dakwaan telah dibacakan. Saudara terdakwa ada tanggapan? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah ada saudara menanggapi surat dakwaan yang telah dibacakan? Iya yang mulia. Baik, apakah sudah siap dengan mata keberatannya? Belum yang mulia, kami membutuhkan waktu selama 2 hari. Baik. Baik. Dikarenakan penasihat hukum membutuhkan waktu 7 hari untuk membuat eksepsi untuk keberatan, maka sidang kali ini akan ditunda dan akan dilanjutkan pada sidang selanjutnya. Untuk membacakan nota keberatannya pada tanggal 1 Mei 2025. Maka dari itu diberitahukan kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada sidang selanjutnya. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat untuk pembacaan eksepsi dan nota atau nota keberatan. Sidang kedua pada hari ini tanggal 1 Mei 2025 pukul 13.00 WIB akan segera dilaksanakan dengan agenda sidang lanjutan perkara pidana tindak penganiayaan untuk pembacaan eksepsi dengan nomor register strip 48-PIT-B-2025-PN Surakarta siap dimulai. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pembacaan tuntutan dengan nomor register perkara acara pembacaan eksepsi dengan nomor register perkara strip 48-PIT-B-2025 Surakarta dengan terdakwa Muhammad Agus Rianto pada hari ini Kamis 1 Mei 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara hadir dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Sehat yang mulia. Baik. Baik, sesuai dengan berita acara yang lalu, agenda persidangan ini adalah pembacaan nota keberatan oleh penasihat hukum Anda. Baik, silakan untuk penasihat hukum membacakan nota keberatannya pada penuntut umum dan terdakwa serta yang ada hadir dalam ruang persidangan ini harus mendengarkan secara seksama. Silakan penasihat hukum membacakan. Eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum.
dalam perkara nomor 1 garing eksepsi garing 2025. Eksepsi atas surat dakwaan nomor 48 garing Pit B garing 2025 garing PN Surakarta atas nama terdakwa Muhammad Agus Rianto. Tempat tanggal lahir Sukoharjo 20 Agustus 1995. Alamat Perumahan Geraha Santosa A9 garing 5 Ciakar Panongan Kota Surakarta. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta di Surakarta. Dengan hormat Majelis Hakim yang terhormat, izinkan kami menyampaikan nota keberatan atas kasusnya Bapak Agus. Kita semua tentu ingin menetapkan hukum di dalam atas sebuah kepentingan, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh rekonstruksi kita dalam pasal 1945, bahwa negara kita adalah negara hukum. Salah satu pilar penting bagi tegaknya negara hukum adalah paren besi dalam penetapan. Sebab hukum tanpa paren besi adalah hukum yang ditulis di atas air. Bahkan hitam putihnya peradaban sebuah bangsa ditentukan oleh peradilan. Majelis Hakim yang terhormat, peradilan adalah sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Menjadi hutan bagi rumah bagi siapa saja warga negara yang diperlakukan semena-mena, termasuk kesemena-mena oleh aparat penegak hukum yang mendakwa seseorang tanpa adanya penjelasan yang jelas. Kami dari kuasa hukum terdakwa Muhammad Agus Rianto mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan eksepsi ini. Eksepsi ini kami ajukan sebagai keberatan formal atau surat dakwaan nomor 48 garing Pit B garing 2025 garing PN Surakarta yang dinilai cacat formil dan material sehingga tidak memenuhi syarat sah menurut hukum acara pidana. Yang pertama, ketidakjelasan dan kekaburan dakwaan atau obscurity. Surat dakwaan tidak jelas dan cermat menguraikan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Misalnya, waktu kejadian disebutkan sekitar pukul 00.50 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2025 yang sangat kabur dan tidak pasti sehingga menyulitkan terdakwa dalam menyiapkan pembelaan. Selain itu, tempat kejadian disebut halaman rumah kontrakan milik Bapak Agus atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Surakarta yang menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian lokus delis. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang mewajibkan surat dakwaan memuat uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Yang kedua, tidak memuat uraian cara melakukan tindak pidana secara lengkap dan terperinci. Surat dakwaan hanya menyebutkan secara umum bahwa terdakwa mencekik, menggores pelipis dan menusuk tangan korban tanpa menjelaskan secara terperinci bagaimana perbuatan tersebut dilakukan secara faktual dan kronologis. Uraian yang kabur ini mengakibatkan dakwaan tidak memenuhi syarat cermat dan lengkap sebagaimana diatur pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan surat dakwaan nomor 48 garing Pit B garing 2025 garing PN Surakarta batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formil dan material. Yang kedua, menolak surat dakwaan tersebut sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan sampai ada perbaikan surat dakwaan yang memenuhi ketentuan hukum. Demikian eksepsi ini kami sampaikan dengan harapan agar proses peradilan berjalan adil dan suatu ketentuan hukum yang berlaku. Hormat kami kuasa hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih penuntut umum. Penuntut umum, nota keberatan telah dibacakan. Apakah ada tanggapan? Baik, penasihat hukum, apakah mau menanggapi atas tanggapan daripada penuntut umum? Tidak, Yang Mulia, kami tetap ada nota keberatan kami. Baik. Baik, dikarenakan penuntut umum tetap pada surat dakwaannya dan penasihat hukum tetap dalam nota keberatannya, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim. Untuk memberikan waktu kepada Majelis Hakim dengan menyiapkan putusan sela, maka agenda selanjutnya akan ditunda 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2025 yang akan datang.
diberitahukan kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa dalam ruang sidang selanjutnya. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 untuk pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Sidang ketiga pada hari ini tanggal 8 Mei 2025 pukul 13.00 WIB akan segera dilaksanakan dengan agenda sidang lanjutan perkara pidana tindak pidana penganiayaan untuk pembacaan putusan sela oleh majelis hakim dengan nomor register strip 48-PIT-B-2025-PN Surakarta. Sidang dilanjutkan perkara pidana Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili pidana tingkat pertama dalam acara pembacaan tuntutan putusan sela dengan nomor register perkara strip 4-PIT-B-2025-PN Surakarta dengan terdakwa Muhammad Agus Rianto pada hari ini Kamis 8 Mei 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, saudara hadir dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan. Sihat yang mulia. Baik, sesuai dengan berita acara yang lalu, agenda persidangan hari ini ialah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Baik, kepada penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa serta yang hadir dalam ruang persidangan hari ini harus mendengarkan dengan seksama. Baik, saudara terdakwa sudah siap? Sihat yang mulia. Penuntut umum sudah siap? Penasihat hukum? Putusan sela nomor perkara strip 48-PIT-B-2025-PN Surakarta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama dalam persidangan secara majelis hakim menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa nama Muhammad Agus Rianto. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara. Penahanan dianggap telah dibacakan. Terdakwa dalam hal disamping oleh didampingi oleh penasihat hukum yaitu Aisyah Nur SH dan Yuwanovita SH. Pengadilan negeri tersebut telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan. Telah membaca berita acara persidangan terakhir yaitu berita acara persidangan pada hari ini Senin tanggal 20 April 2025. 1. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Surakarta. 2. Surat penetapan Pengadilan Negeri Surakarta tentang majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 3. Surat penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta tentang penetapan pengadilan sidang. 4. Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan. Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum nomor perkara nomor 48-PDM-2025-PN Surakarta yang dibacakan di muka sidang pada hari Senin tanggal 20 April 2025 yang pada pokoknya diatur dan diancam pidana dalam uraian sebagai berikut terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa di sisi lain setelah majelis hakim mencermati surat dakwaan penuntut umum majelis hakim dapatnya atas dakwaan jaksa penuntut umum telah secara lengkap tanggal, tanda tangan, identitas terdakwa, tempat kejadian atau waktu kejadian serta seluruh unsur delik yang dirumuskan baik tindak pidana yang dilakukan, keadaan tindak pidana yang dilakukan serta tuduhan tindak pidana yang terdakwa lakukan. Sehingga dalam hal ini menurut hemat majelis hakim surat dakwaan penuntut umum dianggap telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatan dengan inti materi sebagai berikut. Surat dakwaan tidak secara jelas dan cermat menguraikan perbuatan dakwaan kepada terdakwa. Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah cermat dan jelas dan lengkap dalam menyiapkan surat dakwaannya sehingga tidak terdapat kekurangan dan kekeliruan yang dapat menimbulkan batalnya surat dakwaan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan selanjutnya, majelis hakim menetapkan bahwa persidangan dilanjutkan. Mengingat pasal 143 ayat 2 dan pasal 156 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa Rian tidak dapat diterima. 2. Menyatakan surat penuntut umum dengan nomor register strip 48 PDM 2025 sah sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara ini. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 48 PIB 2025 PN Surakarta terhadap terdakwa Rian dengan menghadirkan alat bukti. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat pemusatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari ini Kamis 8 Mei oleh kami Muhammad Adi Renaldi SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Lihat Modias Prambodo SHMH dan Egidia Duyanti SHMH masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana yang mana diucapkan berdasar yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 8 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dan dibantu oleh Rahma Ayu SH selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh penuntut umum Kalia Lintang SHMH dan Nashwa SHMH terdakwa serta penasihat hukumnya. Baik, saudara terdakwa, putusan telah dibacakan. Apakah mempunyai tanggapan? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah saudara mau menanggapi atas putusan yang telah saya bacakan? Kami menghargai putusan tersebut yang mulia, maka dari itu kami akan mengajukan perlawanan pada pengadilan. Baik, pada terdakwa dan penasihat hukum, memang saudara diberikan hak untuk melakukan perlawanan. Akan tetapi pemeriksaan ini akan tetap dilaksanakan. Seperti? Baik, pada penuntut umum membutuhkan berapa hari untuk menyiapkan alat buktinya? Kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. Baik. Sidang selanjutnya adalah pembuktian dari penuntut umum. Untuk memberikan waktu kepada penuntut umum untuk menyiapkan alat buktinya, maka sidang pada hari ini akan ditunda hingga 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025. Diberitahukan pada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa ke ruang sidang selanjutnya. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 15 Mei tahun 2025 pukul 13.00 WIB untuk pemeriksaan alat bukti. Sidang keempat pada hari ini Kamis 15 Mei 2025 akan segera dilaksanakan dengan agenda sidang lanjutan perkara pidana tindak penganiayaan untuk pemeriksaan alat bukti dengan nomor register strip 48 PIB 2025 PN Surakarta siap dimulai. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pembacaan tuntutan dengan nomor register memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan alat bukti dengan nomor register perkara strip 48 PIB 2025 PN Surakarta dengan terdakwa Muhammad Agus Rianto pada hari ini Kamis 15 Mei 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara di dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat yang mulia. Baik, sesuai berita acara yang lalu, agenda persidangan hari ini adalah pembuktian dari penuntut umum. Kepada saudara terdakwa, silakan mengambil tempat di sebelah kanan posisi penasihat hukum. Dan saudara penuntut umum, apakah telah siap dengan pembuktiannya? Siapa yang mulia? Kami akan memberikan beberapa saksi yang mana saksi terdiri segan dan saksi suami. Baik. Baik yang mulia, petugas mohon hadirkan saksi ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik para saksi, apakah para saksi hadir dalam keadaan sehat dan siap untuk persidangan? Ya, siap. Silakan duduk.
pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum memberikan keterangan saksi, saudara akan diminta sumpahnya terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Siap, Mulia. Siap ya. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Allah yang bersumpah menjadi saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan memberikan keterangan yang dan tidak lain dari apa yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenar-benarnya. Saudara saksi, saya ingatkan bahwa saudara sudah disumpah. Dimohon agar saudara memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saudara lihat, dengar, atau saudara alami sendiri. Saudara dapat dipidana apabila memberikan keterangan palsu. Dapat dimengerti? Baik, sebelumnya bisa maju sebentar. Apakah ini benar surat BAP ini? Baik, saudara adalah saudara korban. Apakah saudara korban siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? siap, Mulia. Bapak itu kritisnya. Itu sama ya. Saudara kenal dengan Biarkan kerja saya. baik. Berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat 1 KUHP, sebelum Anda memberikan keterangan, terlebih dahulu saudara akan ditanyakan terkait identitas saudara. Diharapkan saudara memberikan identitas saudara terlebih dahulu. Baik, identitasnya tadi sudah ya? Baik, untuk memastikan saudara hanya perlu menjawab pertanyaan dari saya. Mohon dijawab dengan suara yang lantang. Siap, Mulia. Nama lengkap, Karena biasa tempat tanggal lahir, Surabaya 19 Mei 1990. jenis kelamin, Dan alamat, Jalan Sanita S11 nomor 8 Jakarta Mansur. agama, Sam. status perkawinan, pekerjaan, Kayak sosial. kebangsaan Indonesia ya. Baik, apa yang Bapak ketahui tentang perkara ini? Ibunya Mulia. Saya itu lomba malam-malam. Saya itu mau ada pembunuhan. Saya dicetik dan saya buka dengan satu tangan. Lalu satu tangannya bau lagi. Gitu ya. Baik, Apakah Bapak mengetahui sebuah dianiaya? Apakah sering terjadi sebelumnya? Dan apakah Bapak punya masalah dengan pihak terdakwa? Saya nggak punya masalah juga. Saya itu baru kerja 3 bulan. Lalu awalnya saya dekat dengan dia. Lalu setelah saya dengan dia kerja, saya sudah agak berbeda. Lalu mungkin dari pribadi saya, masa iya, gara-gara saya dekat dengan bos. Saya berlakukan yang keraja lah, nggak usah pakai rasa. Cuk, ya cuk. Baik, penuntut umum silakan memberikan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Apakah setelah kejadian tersebut terdakwa ada yang menyakiti sesuatu siswa atau tidak? Tidak ada, saya tidak tahu. Berdua sama istri saya. Lalu saya refleks, saya menangis. Apa yang Bapak sampaikan kepada Bapak? Saya bilang spontan, bilang jantung. Pesawat inilah. Terus setelah itu Bapak dibawa ke mana? Setelah kejadian tersebut. Saya dibawa ke Masjid Ibanes oleh tetangga saya. Bagaimana kondisi Bapak setelah kerisauan? Saya luka robek. Izin yang mulia, dari keterangan saksi korban bahwa luka tersebut secara medis dapat dikategorikan sebagai luka berat. Karena dapat mengganggu fungsi tubuh terutama pada penggunaan tangan kanannya.
Saudara, apakah benar ini pisau yang digunakan oleh terdakwa? Dan benar, apakah benar ini kayu yang digunakan oleh korban? Benar. Dan ini tisu, benar? Benar. Untuk apa ini? Itu untuk buka janji. Dan ini topi ini dua macam. Untuk baju? Punya saya itu. Oh, ini ada tulisannya. Baik, ada tanya dari mana? Baik, pada saudara penasihat hukum, akan menjawab pertanyaan. Ada yang Silakan. Apakah ada saksi lain yang melihat dan tahu kejadian tersebut selain tetangga Bapak? Tidak ada. Apakah Bapak tidak mengetahui perbuatan Bapak yang memicu kejadian tersebut? Tidak, saya sama sekali tidak punya urusan. Saya nggak dapat urusan. Saya dapat urusan dari itu. Di apakah kamu yang kau bisa tulisan udah diganti namamu? Jujur kalau ngomong. Loh, itu memang surat urusanku bos. Dari mana buktinya kau bukannya aku? Oke, nanti kita buktikan. Saya ingatkan lagi, sekali lagi ini kesempatan dari saksi. Mohon untuk menjaga keterangan dan ketertiban di ruang persidangan. Selamat berhenti. Siapa yang mulia? Baik, silakan dilanjutkan. Dan saat itu memang tidak perlu bos. Karena memang tidak baik, tidak kelihatan, tidak kayak kamu. Jadi katakanlah Bapak memang pantas bekerja di PT ini daripada terdakwa. Saya konfirmasi ulang lagi ya, apakah Bapak benar tidak mengopikan surat tersebut? Izin untuk menampilkan slip gaji yang sudah diterasi pada terdakwa yang korban mengopikan yang sudah kami daftarkan ke panitera yang mulia. Baik, silakan berada hukum. Terdakwa, saksi korban dan penuntut umum. Silakan menjawab. Silakan menjawab. Oke, saudara terdakwa, korban ya, apakah benar ini nomor registrasi ya? Bonusan yang terima ya? Iya. Iya. Apakah silakan dijelaskan lagi penasihat hukum? Baik. Apakah Bapak tidak berpikir sebab dengan dampaknya tersebut? Ya saya realistis saja lah. Dia kan beda sama saya. Dan jauh. Baik yang mulia, mohon dipertimbangkan berdasarkan keterangan saksi, saksi merupakan kepribadian yang tidak mau mengalah dan suka merendahkan orang lain. Jadi korbanlah yang memicu kejadian tersebut. Baik, dari penuntut umum, apakah masih ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Oke, penasihat hukum gimana? Tidak yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah mau menanggapi sendiri? Ada Pak. Jadi ya Pak, yang semuanya yang dikatakan itu benar. Bapak tahu sendiri kan surat tulisan saya yang asli maaf digantikan menyangkut dia. Dia juga selalu bohong Pak. Ah, sudah malas aku sama kamu. Baik, saudara penuntut umum, apakah keterangan saksi masih diperlukan? Ada lagi yang Baik, dari kesaksian kali ini sudah selesai ya? Sudah? Dari kesaksian kali ini ingin kami periksa dari saksi yang lain oleh karena itu mohon untuk izin yang mulia untuk memberikan kesaksian ke dalam ruang sidang. Yang mulia. Baik yang mulia, petugas tolong hadirkan saksi Muhammad Rani Nur Hidayat dan Marisa Salviana ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas.
Baik, untuk saudara bisa kembali. Baik, saudara di dalam keadaan sehat dan siap untuk persidangan. Baik, silakan menunjukkan untuk menunjukkan satu identitasnya terlebih dahulu. Anda sedang menjadi saksi daripada korban, benar? Baik, mohon nanti bisa berbicara dan menjawab soal dengan lantang dan jujur ya. Baik, Bapak Ibu ini suami istri. Iya. Baik. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kejadian ini? Jadi gini Pak, sekitar pukul 1 tadi, istri saya itu mendengar suara teriakan dari penyerangan Pak. Terus kemudian saya bersama istri segera menuju ke penyerangan Pak dengan memastikan apa yang sedang terjadi. Waktu itu saya membuka pintu depan, saya kunci. Terus kemudian saya mengintip dari jendela penyerangan Pak. Dan spontan saya kaget melihat Mas Baik sudah dalam keadaan sehat. Udah tahu Bapak dan Ibu ini sudah lama tinggal di rumahnya Mas Baik atau di mana? Kami ya, kebetulan kami pemilik kontrakan yang saat ini ditempati oleh korban. Baik, penuntut umum bisa mengajukan pertanyaan? Selanjutnya bisa dijelaskan lagi seberapa dekat rumah ibu dengan kontrakan Mas Baik hingga terdengar suara teriakan Mas Baik. Jadi rumah kami dengan kontrakan korban ini sangat dekat, apalagi tempat istirahat kami dengan tempat istirahat korban itu hanya sampingan dan berjarak sekitar 2 meter. Jadi teriakan korban sangat terdengar jelas oleh kami. Baik, apakah dari penuntut umum mengajukan pertanyaan? Baik Yang Mulia, pada saat Bapak sempat berpapasan dengan orang yang keluar dari belakang, apakah Bapak sempat jelas melihat siapa orang itu? Jelas sekali, benar dan saya tahu orang itu pernah menjemput Mas Baik untuk bekerja. Apakah Bapak yakin orang yang Bapak lihat adalah terdakwa? Iya, benar. Mengapa Bapak sangat yakin bahwa yang Bapak lihat adalah terdakwa? Karena baju yang digunakan terdakwa mereka kejadian itu sama seperti yang digunakan saudara. Ada pertanyaan lagi? Dari penuntut umum, sudah cukup ya? Dari korban. Baik, penuntut umum, apakah keterangan saksi sudah masih diperlukan? Cukup Yang Mulia. Baik, selanjutnya sebelum digelar ruang sidang, saksi bisa mengambilkan kartu identitasnya dulu di meja penelitian. Baik, saudara terdakwa bisa kembali ke tempat. Penasihat hukum, apakah ingin menghadirkan saksi atau ahli? Ada yang belum? Baik, siapa yang ada di sini? Seorang ahli, yaitu dokter yang menangani korban saat di rumah sakit. Baik, Kemudian, pada petugas mohon hadirkan saksi ahli ke dalam persidangan dalam keadaan bebas. Saksi di kedatangan Yang Mulia. baik, kembali tugas dalam kehidupan. Pada terdakwa, silakan kembali kesempatan untuk baik, silakan duduk. Saudara saksi, apakah saudara saksi hadir dalam keadaan sehat dan siap untuk ikut persidangan? Saya dan siap Yang Mulia. Baik, saudara, menurut pasal 160 ayat 3 KUH, sebelum memberikan keterangan saksi, saudara akan dimintai identitasnya, sumpahnya terlebih dahulu.
Apakah siap? Siap yang mulia. Baik, saudara dipersilakan berdiri di tengah. Petugas, silakan untuk membantu saya mengambil sumpah. Baik saudara, ikuti kata-katanya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah menjadi saksi dalam persidangan ini menjadi saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik. Saudara saksi, saya ingatkan bahwa saudari telah disumpah di mana saudari memberikan keterangan yang sesuai dengan saudari lihat, rasakan dan alami sendiri. Saudari dapat dipidana jika memberikan keterangan yang palsu. Dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, Anda dihadirkan sebagai dokter, benar ya? Baik, Anda dihadirkan karena telah memeriksa daripada korban, benar ya? Berdasarkan pemeriksaan medis, cedera apa yang dialami oleh korban? Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan radiologis dari korban, cedera yang dialami korban adalah dislokasi ringan atau terkilir pada siku tangan bagian kanan. Baik, apakah dari PU menanyakan? Baik. Nasihat hukum? Ya, yang mulia, Silakan. kami akan mengajukan pertanyaan. Silakan. Apakah luka tersebut termasuk luka berat menurut medis? Tidak, cedera yang dialami korban termasuk ke dalam luka ringan karena cedera pada siku tangan yang dialami korban itu hanya melibatkan jaringan lunak seperti ligamen dan tendon di sekitar sendi yang tidak menyebabkan kerusakan struktural berat. Apakah cedera terkilir pada siku kanan ini bisa menimbulkan cacat permanen? Tidak, cedera terkilir tidak menimbulkan cacat permanen karena cedera ini hanya melibatkan jaringan lunak seperti ligamen yang hanya bersifat sementara dan dapat sembuh dengan pengobatan yang tepat seperti imobilisasi, pemberian antiinflamasi, dan juga fisioterapi. Mungkin berapa lama waktu pemulihan yang dibutuhkan untuk cedera seperti itu? Untuk pemulihan dari cedera terkilir ringan hingga sedang itu membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 4 minggu. Cukup yang mulia. Apakah dari penuntut umum ada tanggapan dari pertanyaan? Jadi yang saudara saksi sampaikan mengenai ke kondisi pemeriksaan itu seperti tidak menunjukkan adanya kecanduan psikologis yang memang mana jelas-jelas korban merasakan sakit yang sangat luar biasa. Bagaimana bisa Anda menentukan bahwa itu adalah pidana? Baik, untuk saksi. Dalam pasal 189 ayat 2 keterangan Anda saja tidak cukup. Harus disertai alat bukti yang bisa menguatkan. Ada yang mulia, saya sudah menyiapkan alat bukti berupa ronsen milik korban yang saya peroleh dari lab rumah sakit dan sudah saya serahkan kepada penasihat hukum. Anda, silakan. Baik, kalau dari PU umum dan PH penasihat hukum ingin menambahkan pertanyaan lagi? Baik. Dikarenakan sudah tidak ada saksi ahli yang dihadirkan ya, oleh penuntut umum dan dikarenakan pembuktian dari penasihat hukum sudah cukup, maka proses pemeriksaan telah selesai. Selanjutnya akan diadakan sidang tuntutan oleh penuntut umum. Baik, untuk memberikan waktu kepada penuntut umum untuk menyiapkan surat tuntutannya, maka agenda sidang pada hari ini akan ditunda pada 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan tanggal 22 Mei 2025. Dimintakan kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang hari ini ditunda dan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 pukul 13.00 untuk pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Sidang kelima pada hari ini tanggal 22 Mei 2025 pukul 13.00
akan segera dilaksanakan dengan agenda sidang lanjutan perkara pidana tindak penganiayaan untuk pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum dengan nomor register strip 48/2025/PN Surakarta siap dimulai. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pembacaan tuntutan dengan nomor register perkara strip 48/PIT-B/PN Surakarta dengan terdakwa Muhammad Agus Rianto pada hari ini Kamis 22 Mei 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara terdakwa, sesuai berita acara yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara penuntut umum sudah siap membaca tuntutannya? Siap yang mulia. Baik, saya persilakan saudara penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Baik, terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri untuk Keadilan surat tuntutan nomor strip 48/SKT-2/05/2025. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa dengan biodata yang telah dibacakan. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa M. Agus Rianto bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 353 ayat 1 KUH pidana sebagaimana tersebut. Surat dakwaan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 4 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 24 April 2025 Surakarta 22 April 2025. Jaksa penuntut umum Nasrul Maulida Arahma SHMH Kalelina Rehana SHMH. Baik, terima kasih. Tuntutan telah dibacakan terdakwa. Ya, apakah mau memajukan nota pembelaan? Oke, penasihat hukum, apakah ingin mengajukan nota pembelaan? Kami akan mengajukan pembelaan majelis dan kami mohon Ketua Majelis Hakim memberikan waktu 7 hari untuk mempersiapkan pembelaan. Bagaimana kita menurut umum? Apakah sudah bersedia untuk sidang ini ditunda? Supaya Baik. Sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 29 Mei dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum dan kepada jaksa penuntut umum kami perintahkan untuk menghadirkan terdakwa kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 pukul 13.00 WIB untuk pembacaan nota pembelaan oleh penasehat hukum. Sidang ke-6 pada hari ini tanggal 29 Mei 2025 pukul 13.00 WIB akan segera dilaksanakan dengan agenda sidang lanjutan perkara pidana tindak penganiayaan untuk pembacaan nota pembelaan oleh penasehat hukum. Terima kasih. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama acara pembacaan pembelaan dengan nomor register perkara strip 48/PIT-B/2025/PN Surakarta dengan terdakwa Muhammad Agus Rianto pada hari ini Kamis 29 Mei 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara yang sedang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum. Apakah saudara terdakwa atau penasihat hukum sudah menyiapkan nota pembelaannya? Sudah yang mulia. Baik, saya persilakan saudara penasihat hukum untuk membacakan nota pembelaannya. Surakarta 29 Mei 2025 demi keadilan. Pledoi penasihat hukum perkara pidana nomor strip 48/PIT-B/2025/PN Surakarta kepada yang terhormat Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara atas nama terdakwa M. Agus Rianto di Pengadilan Negeri Surakarta dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Yuwono Pitara Madani
Satuan Hukum Pidana YNP yang berdomisili di Jalan Sabrang Kulon, Jalan Gunung Sewu, nomor 4, Mojosomo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dengan ini diperkenankan kami selaku penasihat hukum dalam perkara ini menjalankan hak kami untuk menyampaikan pembelaan atas surat tuntutan saudara jaksa penuntut umum bahwa terdakwa telah didakwa oleh saudara jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dengan dakwaan bahwa surat tuntutan saudara jaksa penuntut umum telah dibacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta yang terbuka untuk umum, di mana terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 353 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Maka pada kesempatan ini izinkanlah kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan pledoi yang kami bagi menjadi beberapa bagian tersebut. Tentang dakwaan dan tuntutan hukum. Dakwaan bahwa dalam perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 353 ayat 1 KUHP. Menyatakan terdakwa M. Agus Rianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 1 KUHP sesuai dakwaan penuntut umum, menjatuhkan pidana terdakwa M. Agus Rianto dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah pisau lipat ukuran 1 kali 11 cm, kayu, topi hitam, masker hitam, kain. 4. Menetapkan agar terdakwa M. Agus Rianto membayar biaya perkara sebesar 50 juta. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati. Selama persidangan berlangsung telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan baik dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun bukti lainnya yang telah diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa yang telah memperjelas posisi dan kedudukan terdakwa. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Keterangan saksi Faik Nafiansyah di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan bahwa yang sudah dibacakan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka kami dari tim penasihat hukum terdakwa akan menganalisa lagi unsur pasal 353 ayat 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Karena menurut tim kuasa hukum terdakwa ada kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi terdakwa dan pertanggungjawaban pidana yang terlalu berat selama 4 tahun penjara sebagaimana dibacakan pada sidang minggu lalu. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan di antara terdakwa M. Agus Rianto dengan saksi korban Faik Nafiansyah terjadi penganiayaan, di mana saksi korban Faik Nafiansyah yang sedang ada di rumah didatangi oleh saudara M. Agus Rianto tengah malam yang memiliki niat untuk melukai korban saudara Faik Nafiansyah. Terjadinya kejadian ini dibenarkan oleh saksi korban dan saksi lain yang melihat terdakwa saudara M. Agus Rianto. Maka dari itu berdasarkan keterangan para saksi kasus ini diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum bahwa saksi korban saudara Faik Nafiansyah memiliki dendam pribadi kepada terdakwa saudara M. Agus Rianto, sehingga saksi korban melakukan hal yang membuat terdakwa iri dengan saksi korban dengan cara mencari muka dan atau sombong dalam pekerjaannya, sehingga terdakwa memiliki rasa iri dengki kepada saksi korban saudara. Keterangan yang diberikannya terlalu berlebihan dan mengada-ngada dengan tujuan untuk memberatkan hukuman bagi terdakwa karena di mata hukum saksi korban juga bersalah. Sikap yang tidak baik dari saksi korban ini kiranya menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara ini demi terwujudnya nilai-nilai keadilan bagi masyarakat, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa 4 tahun sangat memberatkan bagi terdakwa, di mana saat ini terdakwa memiliki sikap yang baik kepada sesama. Terdakwa adalah orang yang ramah, terdakwa juga rajin dalam beribadah meskipun penampilannya tidak mencerminkan, tetapi dia pribadi yang baik.
terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga saat ini. Terdakwa juga masih memiliki adik-adiknya yang masih membutuhkan biaya sekolah agar bisa meraih cita-cita mereka. Jika terdakwa dalam masa tahanan yang lama, bagaimana nasib ibunya yang bekerja sendirian yang terkadang sakit-sakitan, sehingga terdakwa memiliki peran penting dalam keluarga. Dalam masalah ekonomi, jika terdakwa dalam masa tahanan, bagaimana keluarganya bisa tercukupi ekonominya? Terdakwa juga masih bujang, belum memiliki pasangan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati. Di sini kami akan mengajukan 1. Meringankan pidana penjara oleh terdakwa M. Agus Rianto dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. 2. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harta martabatnya. 3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menutup pledoi ini, izinkanlah kami mengutip kata-kata Nabi Muhammad SAW. Menghukum dalam keraguan adalah dosa, dan di dunia hukum juga dikenal dengan dalam keadaan individu prodeo adalah jika terjadi keraguan-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikanlah hal yang menguntungkan bagi terdakwa. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan atas perkara Ketua Majelis Hakim Pengadilan Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Kami tim penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Terima kasih penasihat hukum. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa pada jaksa penuntut umum. Apakah memiliki tanggapan atas nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Menurut kami surat tuntutan dari kami berkas sesuai yang mulia, maka kami tetap dalam surat tuntutan. Baik, bagaimana penasihat hukum? Kami tetap pada nota pembelaan kami yang mulia. Baik. Dikarenakan penuntut umum tetap pada surat tuntutannya serta penasihat hukum tetap pada nota pembelaannya, maka agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim, yang mana sesuai dengan kaidah KOR, majelis hakim diberikan waktu selama 7 hari. Untuk memberikan waktu pada majelis hakim terhadap putusannya, maka sidang pada hari ini ditunda dan hingga 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2025 yang akan datang. Diberitakan kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 pukul 13.00 WIB untuk pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Sidang ketujuh pada hari ini tanggal 5 Juni 2025 pukul 13.00 akan segera dilaksanakan dengan agenda sidang lanjutan perkara pidana tindak penganiayaan untuk pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim dengan nomor register strip 48-B/2025-PN Surakarta siap dimulai. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pembacaan putusan akhir dengan nomor register perkara strip 48-B/2025-PN Surakarta dengan terdakwa Muhammad Agus Rianto pada hari ini Kamis 5 Juni 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara terdakwa, saudara di dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Sehat yang mulia. Baik, sesuai dengan berita acara yang lalu, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Pada penuntut umum, penasihat hukum, serta terdakwa, serta yang hadir dalam persidangan pada hari ini harus mendengarkan dengan seksama. Penuntut umum siap? Penasihat hukum siap? Terdakwa siap? Putusan nomor strip 48-B/2025-PN Surakarta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri di Surakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di tingkat pertama. Telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa. Nama Muhammad Agus Rianto, tempat tanggal lahir Sukoharjo 20 Agustus 1995. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Alamat Perumahan Geraha Sentosa A9-5 Ciakar, Panongan, Kota Surakarta. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan dianggap telah dibacakan. Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Aisyah
Khairuddin Akila SHMH dan Yuan Novita Ramadhani SHMA. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Surakarta tentang penunjukan majelis hakim. 2. Penetapan majelis hakim tentang hasil sidang. 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah membaca tuntutan pidana, setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, setelah mendengarkan tanggapan dari penuntut umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa, serta tanggapan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula. Menimbang bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan oleh penuntut umum didakwa oleh berdasarkan surat dakwaan alternatif telah terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa terhadap terdakwa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan penasihat hukum terdakwa akan mengajukan nota keberatan. Setelah membaca nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya terlampir dalam berkas, menimbang bahwa terhadap nota keberatan penasihat hukum terdakwa, majelis hakim memutuskan putusan sela yang amarnya yang terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa penuntut umum telah menunjukkan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi pada pokoknya terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan bukti terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah dakwaan jaksa penuntut umum terbukti atau tidak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwaan oleh penuntut umum terhadap perbuatan terdakwa tersebut. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan apakah faktor-faktor umum tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan. Menimbang bahwa pasal 353 telah memenuhi unsur-unsur penggunaan unsur yang telah dibacakan. Menimbang bahwa seluruh unsur pidana yang terkandung dalam pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan perbuatan terdakwa, maka majelis hakim telah berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Menimbang bahwa larangannya akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dibandingkan terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan pemaafan serta benar yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka dikenakan supaya terdakwa tetap dapat ditahan. Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dijatuhi pula biaya perkara. Menimbang bahwa untuk menentukan pidana setimpal dengan perbuatan terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan adanya memberatkan dan adanya meringankan bagi si terdakwa. Keadaan yang memberatkan dianggap telah dibacakan, keadaan meringankan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa hakim majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa. Mengadili 1. Menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Agus Rianto telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan masa pidana 2 tahun 1 bulan penjara. 2. Menetapkan bahwa hukum tersebut harus dikurangi seluruhnya dalam waktu terdakwa berada dalam masa tahanan sementara. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Memerintahkan supaya barang-barang bukti berupa sapu tangan, pisau kayu, dan baju korban untuk disita oleh negara. 5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Demikian putusan pada hari ini Selasa 5 Juni oleh Majelis Hakim dengan Ketua Hakim Muhammad Adilandi SHMH dan Hakim anggota masing-masing pihak Dias Prambodo SHMH, Egy Diaryanti SHMH pada hari itu juga dalam sidang yang tertutup untuk umum dan dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, jaksa penuntut umum, panitera pengganti dan terdakwa beserta penasihat hukumnya.
Yang menandatangani hakim anggota, hakim ketua, hakim anggota, panitera pengganti. Baik, saudara terdakwa, putusan akhir telah dibacakan. Apakah saudara memiliki tanggapan? Seperti yang mengatakan saya sedang pada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, sebelumnya saya memberikan waktu apabila ingin berdiskusi terlebih dahulu dengan penasihat hukum Anda. Oke, selanjutnya penuntut umum. Bagaimana? Apakah memiliki tanggapan atas putusan akhir yang telah dibacakan oleh majelis hakim? Ada yang mulia, makanya Baik, penasihat hukum. Baik, dikarenakan penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum masih berpikir-pikir, maka dari itu putusan ini belum memiliki kekuatan hukum yang tepat hingga 7 hari ke depan atau sampai penuntut umum serta penasihat hukum mendaftarkan bandingnya ke pengadilan tinggi. Untuk itu, sidang Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara PDN Strip 48 Surakarta 03/2005 atas nama terdakwa Muhammad Agus Rianto dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang hari ini tanggal 5 Juni 2025 telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.